Halo Pak, selamat malam. Perkenalkan saya Gracia Purba dengan NIM 12S22040 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja saya dari dari hasil kerja saya dari kuis 1 pada mata kuliah PBO. Jadi tugas kali ini tentang Advanced Data Integrity. Pada kuis pemrograman ini, kami diminta untuk mengembangkan pekerjaan sebelumnya terkait akademik simulator yang terdapat pada T03. Selanjutnya itu ada T01, di mana itu ada additional entity, dan pada tugas kali ini kami diminta untuk menambahkan sebuah entitas baru ke dalam simulator yang mempresentasikan dosen atau lecturer. Seorang dosen dapat dideskripsikan dengan NIM atau ID, nama dosen name, inisial, alamat email, dan program studi entitasnya studi program. Selanjutnya itu ada seorang dosen hanya terdaftar pada tepat satu program studi itu yaitu studi program. Selanjutnya kami diminta untuk mengembangkan sebuah driver di mana pada academic driver 1 yang merupakan kelanjutan dari task 03 dan task 04. Selain fitur-fitur yang dikembangkan pada task 03 dan task 04, kami diminta untuk melengkapi driver dengan fitur yang mendaftarkan entitas dosen. Em, Selanjutnya, perintah yang digunakan ditandai dengan token lecture add yang diikuti dengan beberapa segmen data. Selanjutnya itu ada kita perlu membuat seorang dosen didefinisikan dari NID-nya. Setiap dosen juga memiliki inisial serta email yang unik. Berikut adalah contoh perintah untuk menambahkan sebuah entitas dosen. Bisa kita lihat inputan dari teks 01. Selanjutnya di akhir eksekusi, driver akan menampilkan entitas-entitas dosen yang pernah diregistrasi. Selanjutnya, daftar dosen ditampilkan sebelum solusi menampilkan daftar mata kuliah. Berikut adalah sebuah contoh keluaran yang harus kita buat pada program kali ini. Di mana itu ada ID dosen, terus ada nama dosen, inisial, email, dan program studinya. Selanjutnya pada T02 itu ada updating related entitas di mana kita akan mengisi ini dengan di dalam driver 2. Tugas kali ini kita juga diminta untuk melakukan modifikasi solusi terhadap entitas mata kuliah atau course dengan menambahkan informasi data pengampu. Sebuah mata kuliah diampu oleh paling sedikit satu orang dosen tanpa batas maksimum. Untuk memenuhi requirement tersebut, kita perlu melakukan adaptasi pada format untuk memasukkan atau melakukan registrasi sebuah mata kuliah dengan menambahkan sebuah segmen tambahan seperti daftar dosen atau lecture initialis dengan masukkan course aid, kode, nama, SKS pada model kelasnya. Selanjutnya, kita bisa lihat keluaran mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen, maka yang ditulis dengan tanda koma. Sebagai separator, bisa melihat inputan yang ingin kita buat, di mana itu ada lecture add, ID, nama dosen, terus inisial dosen, selanjutnya itu ada email dan program studinya. Dalam nambahan informasi pemampu juga ini mempengaruhi format luarannya. Informasi dosen mampu ditampilkan inisial dengan alamat email dalam situasi terdapat lebih dari satu pengampu dengan semikolon di bagian akhir.
Berikut ada contoh keluaran yang diharapkan dari teks dua. Selanjutnya kita akan membuat em, model. Di sini kita telah melihat bahwa ada kelas tambahan yaitu lecture. Kita akan membuat kelas tambahan di mana lecture ini memiliki ada kesalahan teknis. Saya akan lanjutkan bahwa dalam eh, quiz 02 ini, quiz pertama ini, kita diminta untuk menemukan kelas baru yaitu lecture, di mana lecture ini kita sebuah kelas Java yang kita akan deklarasikan yang mempresentasikan seorang dosen dalam lingkungan akademiknya. Pertama kita akan memakai variabel yang dimiliki oleh kelas ini, di mana variabelnya itu private string ID. Private string ID ini itu untuk menyimpan ID dari dosen. Selanjutnya itu ada private string name, di mana untuk menyimpan nama dari dosen. Selanjutnya itu ada string inisial, string email, dan string program. Selanjutnya kita buat constructor yang digunakan untuk membuat objek dalam lecture ini. Eh, dengan parameter ID, nama, inisial, email, dan studi program. Selanjutnya kita menggunakan metode getter, di mana getter ini untuk mengembalikan sebuah nilai dari seorang dosen, di mana ada public string get ID, public string get name, public string get initial, public string get email, public string get study program. Selanjutnya kita membuat metode override, di mana metode ini untuk mengoverride metode toString dengan kelas objek. Dengan kelas objek. Metode ini juga untuk mengembalikan representasi string dan objek. Selanjutnya kita ke kelas course. Sebelumnya sebelum kita membuat driver 1 dan driver 2, kita membuat kelasnya terlebih dahulu. Kelas course ini saya ambil dari tes 03, di mana tes 03 ini dalam kelas course sama seperti kelas yang lainnya, di mana kita mempunyai variabel favorite string code, favorite string name, favorite integer credit, favorite string passing grade. Terus kita membuat konstruktornya ini digunakan untuk membuat objek baru dalam sebuah objek course dengan parameter kode, nama, kredit, dan passing grade. Selanjutnya kita membuat getter untuk mengembalikan dari kode course, di mana getter ini mempunyai 4 nilai juga, di mana ada get code, get name, get credit, dan passing grade. Selanjutnya kita buat metode toString-nya. Ini untuk override metode toString dalam kelas objek.
Metode ini juga untuk mengembalikan referensi string dari objek course dengan format kode nama kredit. Selanjutnya ada class enrollment, di mana class enrollment ini mempunyai variabel seperti variabel string code, variabel string student ID, variabel string academic year, variabel string ID, variabel string grade. Selanjutnya kita buat konstruktornya. Konstruktornya ini mempunyai 5 parameter, di mana parameter yang pertama itu ada ID, code, student, academic year, ID, dan month. Nah, selanjutnya kita membuat metode getter untuk mengembalikan kode kursus yang ada di dalamnya dengan public string code, public string get student ID, public string get academic year, public string get ID, public string get grade, public void seed code. Kemudian kita juga membuat metode setter dimana untuk mengatur nilai dari penilaian khususnya. Kemudian juga kita membuat private public string to string, di mana ini berguna untuk menandai tanda pipe-nya pada setiap variabel yang akan dimasukkan. Selanjutnya itu ada academic class, model class student, di mana punya 4 variabel dengan variabel ID, nama, year, studi program. Selanjutnya kita buat konstruktornya yang digunakan untuk membuat objek dari student dengan parameter ID, nama, year, dan studi program. Dan ini kita buat getter juga dengan menambahkan agar kita dapat menambahkan get ID, get name, get year, dan studi program. Selanjutnya ada metode setter, di mana setter ini untuk mengatur nilai pada setiap variabel parameternya masing-masing. Begitu juga dengan public string to string. Selanjutnya pada tes driver 1, sebelumnya kita diminta untuk menambahkan sebuah entitas baru ke dalam simulator. Terus yang mempresentasi picture seorang dosen yang dapat dideskripsikan dengan NID, dosen, inisial, dan email. Kita bisa lihat driver satunya, di mana kita membuat kita mengimport tiket akademik driver digunakan untuk kelas driver. Selanjutnya itu ada input driver ambil untuk mengakses kelas, scanner, dan realis. Selanjutnya import academic model yang akan mengakses kelas yang diperlukan. Jadi kita akan membuat fungsinya di mana kita buat public class drivernya dengan kita mendeklarasikan sebuah driver 1 merupakan selanjutnya kita membuat metode public static void main dengan merupakan titik kita awalan membuat program dengan fungsi main. Selanjutnya kita membuat initial object dengan scanner input sama dengan new scanner system in, di mana itu digunakan untuk menerima sebuah inputan dari si pengguna. Selanjutnya itu ada realis student, realis course, realis enrollment, dan realis lecture.
di mana ini adalah release yang digunakan untuk menyimpan objek-objek ke kelas student course enrollment. Selanjutnya itu ada lecture di mana release ini yang digunakan untuk menyimpan objek-objek dari kelas lecture-nya. Selanjutnya kita buat eh, loopingan, loopingan while true. Eh, while true string input sama dengan input next line trim dengan jika input string equal sama dengan has atau berhenti. Ini juga dapat membaca sebagai string dibersihkan dari spasi ekstra yang dipisahkan array segmen menggunakan tanda hash sebagai pemisahnya. Selanjutnya, jika inputan pengguna dimulai dengan lecture 8, maka program akan menambahkan seorang dosen ke dalam realis lecture dengan data yang diberikan. Dengan data yang diberikan, eh, eh, jika segmen indeks 0 equals lecture 8, maka string ID sama dengan segmen indeks 1, boolean is string ID, lecture stream animate lecture, lecture get ID equals ID. Jika is exiting ID, maka string name sama dengan segmen 2 indeks, string initial segmen indeks ketiga, email dengan indeks keempat, string studi program dengan indeks kelima. Maka lecture record sama dengan new lecture, ID, nama, initial, email, studi program. Dengan meng-add lecture add. Selanjutnya, jika else if, jika input pengguna dimulai dengan course app juga, maka kita ini akan menampilkan sebuah kelas course. Selanjutnya kita selanjutnya kita buat pengurutan course code di mana realis course list ini AB sama dengan A get code compare to B get code juga. Ini untuk menampilkan urutan dari sebuah program yang diurutkan berdasarkan kode mata kuliahnya. Selanjutnya ada else if dengan segmen indeks 0 equal student add. Kita di sini untuk menambahkan sebuah kelas student di mana string ID segmen indeks 1, string name segmen indeks 2 dan seterusnya. Kemudian kita membuat add student tool. Kita buat menambahkan kelas enrollment add string code sama dengan indeks ke 1, string student ID segmen indeks kedua, string academic year indeks ketiga, string ID sama dengan 4. Enrollment sama dengan enrollment, new enrollment di mana dengan atribut code student ID academic year dan additional none. Selanjutnya kita cek for valid course and student di mana kita membuat boolean valid course sama dengan false, boolean valid student sama dengan false. Untuk course list, jika course get code equals code, maka akan valid course sama dengan true, maka program akan berhenti.
Selanjutnya untuk student list, jika student get ID equal student ID, maka valid student sama dengan true. Kita buat break agar program dapat berhenti. Selanjutnya itu ada jika valid course and valid student, maka kita akan meng-add enrollment to list. And enrollment list at enrollment. Selanjutnya kita akan membandingkan string sort dengan string sort comparator, di mana di sini kita akan mengurutkan collection sort course list, new comparator course, di mana public integer compare course C1, course C2, terus mengembalikan nilai dari C1 get code compare to C2 get code. Selanjutnya kita buat juga collection sort student list, new comparator student dengan public integer compare student S1, student S2 dengan mengembalikan nilai S1 get ID compare to S2 get ID. Selanjutnya kita lihat loopingan sort lectures dengan kita akan mengeluarkan sebuah inputan lecture. Selanjutnya kita juga akan mengeluarkan sebuah inputan course list. Lalu kita akan print studentnya untuk kelas student, dan print for enrollment untuk print for enrollment. Lalu kita akan tutup programnya dengan input class. Selanjutnya em, selanjutnya kita akan lanjut ke driver 2, di mana driver 2 ini yang fungsi untuk data tentang dosen itu, mahasiswa atau kuliah, dan pendaftaran mata kuliah. Selanjutnya kita kita meng-package academic driver dengan import Java until import academic model. Selanjutnya kita akan deklarasikan sebuah class driver, di mana kita membuat fungsi main-nya eh, dengan menginisialisasikan objek dengan scanner input sama dengan new scanner dengan realist student list sama dengan new realist student. Selanjutnya realist course list dan new realist course. Realist enrollment list sama dengan realist enrollment, dan realist lecture and new realist. Pada driver 02 ini saya melanjutkan dari driver 1, di mana pada driver 2 ini saya menambahkan lecture initialis, di mana dengan 5 parameter ID, nama, inisial, email, studi program. Selanjutnya kita akan mencetak operasi penambahan dosen dengan inisial dengan sistem add println input string. Selanjutnya else if segment index 0 equals course add, kita akan menambahkan course code, course name, course credit, course passing grade dengan course new course. Selanjutnya kita akan mencetak operasi penambahan course, di mana kita akan membuat kelas student add dengan string ID index 1, string name index 2, string year index 3. Dan selanjutnya kita mencetak operasi penambahan mahasiswa dengan system out println input string. Lalu kita buat add student to list dengan student list add student. Selanjutnya kita juga
Selanjutnya else if first enrollment at string kode, student ID, academic year, dan academic ID. Selanjutnya kita buat check for valid course and student, di mana boolean valid course sama dengan false, boolean valid student sama dengan false. Untuk course leads, jika course get code equals code, maka valid course sama dengan true, maka akan ganti. Jika student list, jika student get ID equals student ID, maka valid course sama dengan true. Jika valid course and valid student, maka kita akan enrollment tulis. Selanjutnya kita akan mencetak operasi dengan penambahan enrollment. Selanjutnya kita buat student add dengan operand studentnya dengan sistem menambahkan studentnya tulis. Selanjutnya kita buat add enrollment. Kita akan cek for valid course and studentnya juga. Selanjutnya kita print lecture, print course, print student, dan print enrollment. Jadi cukup sekian dari driver 2 saya. Jadi kendala saya dalam uh, membuat program tersebut, saya kurang teliti tentang apa yang diminta pada apalagi pada driver 2. Karena saya tidak indiknya kurang teliti dan saya besar 40. Sebenarnya saya mendapatkan nilai 40 dan saya cuma berhasil menjalankan tes 01-nya. Di driver 2 saya mendapatkan banyak kendala di mana bahwa emailnya tidak dapat keluar. Eh, saya akan mencoba menjalankan program saya. Masukkan inputannya. Saya telah berhasil mengeluarkan inputannya sesuai dengan instruksi yang ada pada tes 01. Selanjutnya saya akan mencoba dengan tes 02. Kita akan memasukkan inputan dalam tes 02 ini saya sudah berhasil mengeluarkan inputan dari dan mengurutkan dari NIM, nama, inisial sampai baris ketiga. Yang kendala saya tidak dapat inisial dan email dari setiap dosen tersebut. Sekian dari hasil presentasi saya tentang kuis code itu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.